Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menara Cabang. Mata Xiao yang tertuju pada langit wilayah dalam kota Pil Suci. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan menarik matanya. Dia mengusap keningnya dengan tangannya. Kepala Xiao yang saat ini merasa sedikit pusing karena teriakan menakutkan dari sebelumnya. Memang layak menjadi menara pil. Ada ahli yang menakutkan. Xiao yang mendesah pelan. Dia tertawa getir. Pemilik teriakan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosok. Namun itu telah menghancurkan jiwa Xiao Yan hanya dengan kata-kata belaka. Kekuatan ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya. Tatapannya menyapu sekelilingnya, dan dia segera menjadi tumpul karena halaman saat ini dipenuhi dengan semacam kesegaran. Rerumputan hijau yang lembut menonjol dari tanah, mewarnai tanah yang kuning layu dengan banyak kehidupan. Apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas tempat ini tua dan rusak di mana rumput liar tumbuh berkelompok di siang hari, namun mengapa ada perubahan yang begitu drastis? Mungkinkah karena apa yang terjadi sebelumnya? Xiao Yan tiba-tiba merenungkan perubahan setelah ide ini muncul di dalam hatinya. Sebelumnya, dia telah dibimbing oleh langit berbintang ini, dan dia sepertinya secara samar-samar memasuki keadaan misterius. Xiao Yan menutup kedua matanya sedikit saat dia memikirkan ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Ada keterkejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Spiritualitas yang ada di dalam jiwaku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan apa yang disebut soul state ini. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperkuat spiritualitas di dalam jiwanya. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan sesekali memasuki kondisi unik untuk meningkatkan. Namun, kondisi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui tetapi tidak dia cari. Selain waktu ketika dia meminum pil olahan sampai dia gila, itu hanya muncul malam ini. Terlepas dari apa masalahnya, pertumbuhan spiritualitas dalam jiwa Xiao yang dianggap hal yang baik baginya. Berdasarkan kecepatan ini, sepertinya aku akan bisa maju ke yang disebut kondisi jiwa jika aku memasuki kondisi misterius beberapa kali lagi. Jika itu masalahnya, saya akan yakin selama pil gathering ini. Xiao Yan perlahan-lahan meregangkan pinggangnya yang malas setelah merasakan kenyamanan dari spiritualitas yang memenuhi jiwanya. Selama ini, dia memiliki pikiran serakah. Sementara Xiao Yan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas di dalam jiwanya, ada informasi yang mengalir di dalam ruang kosong di wilayah terdalam kota Pil Suci yang jauh. Setelah itu, informasi dipertukarkan. Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang tadi. Namun, untungnya dia tidak membangunkan 3000 Burning Flame. Jika tidak, akan ada masalah lagi. Suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan. Sudahkah kamu menemukan siapa itu? Tidak, bagaimanapun, kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan tebakanku, dia kemungkinan besar adalah alkemis tingkat 8 yang telah masuk ke negara jiwa. Mungkinkah seseorang dari Hall of Souls? Mereka sangat tertarik dengan 3000 Burning Flame. Berdasarkan beberapa informasi yang saya peroleh, Hall of Souls akan mengirimkan seseorang untuk bergabung dengan pil gathering ini. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar, kemungkinan mereka akan bertindak atas api 3000 pembakaran. Sebuah suara rendah, tidak pasti tiba-tiba terdengar.
Saya tidak tahu. Meskipun saya telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, itu hanyalah segumpal jiwa. Itu tidak membahayakan orang yang sebenarnya. Perkuat sedikit pertahanan. The 3000 Burning Flame akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi kami untuk terus menyegelnya. Namun, dendamnya sangat besar. Setelah segel dibuka, kemungkinan seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Akan lebih baik jika seseorang bisa menundukkannya. Tentu saja, orang yang menaklukkannya pasti bukan seseorang seperti anggota Hall of Souls. Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini telah mendarat di tangan mereka. Orang-orang dari Hall of Souls, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh spiritual. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Ruang menjadi sunyi setelah orang ini berbicara. Dikabarkan bahwa bahkan Yao Chen telah mendarat di tangan Hall of Souls. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara lama yang dalam dan dalam perlahan terdengar. Yao Chen ya, nama yang jauh sekali. Awalnya, dia juga harus memiliki tempat duduk di antara kita tiga kepala besar menara pil. Namun, pikirannya tidak ada di sini, orang-orang dari aula jiwa itu benar-benar berlebihan. Saya pikir Anda semua pernah mendengar tentang pertempuran besar di wilayah pil beberapa waktu sebelumnya. Dikabarkan bahwa ada seseorang di antara mereka yang merupakan murid Yao Chen. Haha, murid Yao Chen ya? Saya sangat ingin bertemu dengannya. Dengan bisa dipilih oleh orang yang sangat pemilih itu untuk menjadi murid, kemungkinan dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana dia akan dibandingkan dengan klan Chao dan klan Dan. Keduanya adalah kelas seperti monster. Berdasarkan momentum mereka kemungkinan besar akan memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala menara pil besar berikutnya seabad kemudian. Lupakan saja. Tidak perlu dirisaukan tentang hal lain. Pil gathering akan segera dimulai. Kita harus mengaturnya dengan baik. Adapun Hall of Souls, mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka suka. Jika ada konspirasi yang menggetarkan jiwa terungkap, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Saat ini kita hanya perlu mencegah api 3000 pembakaran mendarat di tangan aula jiwa. Ayo bubar dulu. Lebih berhati-hatilah selama periode waktu ini. Iya. Setelah suara ini terdengar, percakapan antara kepala besar menara pil perlahan berakhir di ruang ilusi ini. Ketika dokter peri kecil terbangun dari tidur lelapnya keesokan paginya, dia sedikit terkejut saat melihat pemandangan musim semi di halaman. Kamu sudah bangun? Xiao Yan, yang sedang berlatih di atas batu besar, juga membuka matanya saat ini. Dia memandang dokter peri kecil, tersenyum dan bertanya. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia berdiri dan jubah hitam di tubuhnya terguling. Tubuhnya sedikit gemetar saat melihat jubah itu. Setelah itu, dia berjongkok dan mengambil jubah hitam itu. Tangannya dengan lembut mengusap jubah itu saat kehangatan melintas di mata ungu keabu-abuannya. Tuan Xiao Yan, apakah Anda sudah bangun? Suara orang tua terdengar dari luar halaman. Sosok Yezong muncul di pintu. Dia tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiao Yan dan dokter peri kecil di dalam. Xiao Yan melompat turun dari batu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kita akan pergi? Yezong mengangguk dan menjawab, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian menara pil untuk mendapatkan lencana tingkat yang diakui oleh menara pil. Dokter peri kecil dan yang lainnya bisa tetap di sini. Mereka tidak perlu mengikuti kali ini.
Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan. Hanya ketika dia memiringkan kepalanya, dia dengan lembut berkata, "Kalian berdua harus berhati-hati." Xiao Yan tersenyum. Matanya berinteraksi dengan Ye Zong sejenak sebelum berbalik dan keluar dari Manor Ye. Xiao Yan mengikuti Ye Zong. Mereka berjalan sekitar 10 menit setelah meninggalkan klan Ye sebelum akhirnya berhenti di depan menara batu kuno di kota luar kota Pil Suci. Sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi keluar dari menara batu ini. Suara itu berubah menjadi banyak gelombang yang menyebar. Ini adalah menara cabang yang didirikan oleh Menara Pil. Ini mirip dengan asosiasi cabang dari asosiasi alkemis beberapa kerajaan. Ye Zong memimpin Xiao Yan saat mereka mengikuti aliran manusia ke menara batu kuno sementara dia dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan menyapu pandangannya ke sekeliling bagian dalam menara batu setelah masuk. Interiornya sangat luas dan tidak lebih kecil dari markas besar asosiasi alkemis di Kekaisaran Jia Ma. Pada saat ini, bagian dalam menara memiliki cukup banyak alkemis yang mengenakan berbagai jubah alkemis yang mewakili tingkatan yang berbeda saat mereka berjalan mengitari menara. Bagian utara menara adalah area transaksi. Banyak alkemis akan menukar bahan obat, pil obat, deleo yang mereka butuhkan di sana. Ye Zong menunjuk ke utara menara setelah menjelaskan susunan menara. Namun, biasanya tidak ada yang bagus di tempat ini. Dalam waktu 2 hari, Holypill City akan mengadakan lelang khusus. Lelang itu adalah tempat para alkemis bisa berdagang satu sama lain. Hanya alkemis yang diakui oleh Menara Pil yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kita mungkin bisa jalan-jalan ke sana. Cukup banyak barang langka yang sering muncul di tempat itu. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Lelang yang sepenuhnya terdiri dari transaksi antara alkemis sangat jarang. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan ini. Selain itu, bahkan jika dia tidak dapat menemukan hal-hal yang dia butuhkan di sana, dia akan mendapatkan beberapa eksposur darinya. Haha, ikuti aku. Area selatan adalah tempat diadakannya pengakuan tingkat. Ye Zong tersenyum. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke selatan. Xiao Yan juga dengan cepat mengikuti. Pada saat Xiao Yan dan Ye Zong tiba di area ujian, sudah ada antrian panjang di sana. Ye Zong sedikit mengerutkan kening saat melihat ini. Dia berkata pada Xiao Yan, "Kamu harus menunggu di sini sebentar. Saya akan mencoba menggunakan beberapa koneksi. Jika kami terus menunggu dengan cara ini, kemungkinan kami tidak dapat menyelesaikan tes hari ini." Xiao Yan mengangguk. Matanya mengarahkan punggung Ye Zong. Setelah itu, dia biasanya mundur selangkah. Segera, dia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. "Ah!" Seruan lembut terdengar di belakang Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah setelah bertabrakan dengannya. Dia mengulurkan tangannya dengan gaya seperti kilat dan meraih wanita muda itu. "Jangan!" Wanita muda itu dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat bahwa Xiao Yan meraihnya. Namun, suaranya agak terlambat. Tangan Xiao Yan sudah mencapai lengannya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, ekspresinya menjadi ngeri. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya mengalir keluar dan mulai menunjukkan tanda-tanda melonjak ke dalam tubuh wanita muda ini. Xiao Yan dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Setelah itu, dia mundur 2 langkah dengan rasa takut yang masih ada.
Matanya terkejut saat dia melihat wanita muda kecil berwajah pucat di depannya. Ada lencana di dada wanita muda ini. Lencana itu adalah gambar melingkar yang tampak seperti pil obat. Seseorang dari klan Dan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.